Ini kayak VHS toh Om? Iya, zaman dulu Betamax gitu ya. Betamax ini. YouTube, selamat datang di vlog Om Mobi. Sekarang malam-malam di rumah dan ini sama Om Dito. Om Dito ini ngebantuin kita untuk masang suatu benda yang sangat berfungsi sekali. Dan Om Dito datangnya ini backlight, Om Ditonya nggak kelihatan mukanya. Om Dito datang dengan menggunakan kendaraan yang sangat amat maco, yang nggak kelihatan juga di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Sama sekali nggak kelihatan. Mohon maaf. Nanti saja mengulas mobil ginian ya. Ini mobil, masih nggak kelihatan. Nah, Jimny kami sudah mengalami beberapa modifikasi. Ada di beberapa video sebelum ini dan akan ada beberapa video di setelah video ini. Modifikasi sekarang itu sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali untuk komunikasi, yaitu radio. Iya, radio, bukan radio FM seperti yang Anda dengarkan setiap hari di mobil, tapi ini radio yang nggak main-main. Radio, ini apa namanya Om? Break-breakan kalau kata anak gaul. Oh iya, radio break-break. Radio komunikasi amatir. Radio komunikasi amatir. Jadi. Tapi kalau profesional gitu ngomongnya amatir juga. Memang itu kan profesional. Kalau profesional itu broadband, kayak radio siaran FM itu tuh profesional. Tapi kalau kita kan non profit itu amatir. Oke. Ada radio antar penduduk, ada Orari, organisasi radio Indonesia gitu kan. Jadi ini masih dianggap amatir. Memang amatir kan? Amatir karena kita tidak komersil. Kalau udah komersil itu bahaya. Nanti urusannya dengan SDPPI Kominfo. Artinya kalau misalnya di dalam radio ini kita nyanyi, ya nggak boleh. Boleh sih, tapi nggak boleh lama. Sedikit aja. Sedikit aja. Nanti kena copyright kali ya. Oke. Coba Om jelaskan Om. Ya ini. Jelaskan Om. Kebetulan ini radionya baru pasang. Baru beli, baru pasang. Ya, ini adalah ICOM 2000 angka 2730 Alpha. Bukan 2300 Om. 2730. Oh iya. Oh iya bener. Apa ditipu belinya? 2730 Alpha. Ada tulisannya. Dual bender, bisa monitor airband, dengar pesawat. Tapi yang penting adalah pada saat kita konvoy atau ya pada saat bencana, radio ini akan menggantikan fungsinya handphone GSM. Begitu PLN tidak ada. PLN tidak ada dan BTS tidak nyampe. Ya, radio ini kita masih bisa menggunakan sistem untuk point to point. Jadi masih ada teman-teman kita yang mendengarkan. Satu Jakarta kita masih bisa. Satu Jakarta masih bisa? Masih bisa. Nyampe? Jadi kita kan ada jaringan teman-teman yang ada di Jakarta, itu kan pakai radio juga. Itu bisa monitoring atau minimal merelay berita. Misalnya Om Mobi mau minta tolong mobilnya mogok. Nanti ada yang mendengarkan. Nah, itu bakal merelay mau minta tolong sama siapa. Siapa yang terdekat, itu bisa membantu. Oh gitu. Iya. Ya kalau nggak siap bantu gimana? Cari yang bisa bantu. Oke. Ya kan? Tapi ini adalah salah satu perangkat yang sekarang kembali digunakan semenjak Covid ini. Yang sempat terlupakan sejak keluar BBM, WhatsApp dan lain-lain. Sekarang kembali lagi karena Covid. Daripada kita ngadep tembok nggak ngapa-ngapain, sekarang kita mendingan nge-break. Tapi dengan syarat Om Mobi habis ini harus memiliki izin amatir radio, license-nya. Boleh, langsung ini. Ya, jadi Om Mobi nanti akan ada ikut ya, ada namanya ujian. Ada ujiannya juga, ada yang tidak tanpa ujian. Oke. Jadi ada rapi, ada orari. Kalau orari itu nanti akan ada naik tingkat dari siaga, penggalang dan segala macam. Jadi nanti kalau itu kayak pramuka sih. Betul. Mirip pramuka. Siaga betul. Mirip itu karena banyak juga digunakan oleh pramuka. Gitu. Dan ini kalau yang di orari berlaku internasional, kalau untuk rapi itu di nasional, di lokal aja atau di nasional. Jadi kalau misalnya Om Mobi nanti naik tingkat dengan menggunakan radio, ini kan VHF. Ya. Kalau menggunakan HF, itu nanti bisa ngobrol sama luar negeri.
Oh, oke, ini sedikit penjelasan. VHF itu adalah very high frequency. Nah, range frekuensinya tuh sekian. Berapa sampai berapa, Om? Ya sekian nih. Ini ada tulisannya nih. 144 sampai 1450 kalau untuk amatir. Oh, gitu. Kalau HF itu adalah high frequency. Artinya megahertznya di bawahnya, ya kan? Dia lebih jauh jangkauannya. Dengan frekuensi lebih rendah, jangkauannya bisa lebih jauh. Betul. Iya, dia lo bisa loncat gunung. Betul. Cuma suaranya nggak sejernih VHF ya? Tergantung propagasinya. Kalau memang terbuka bisa jernih. Oke. Bisa jernih. Tapi itu udah seninya radio. Kita ngoprek, kita nyari sinyal, kita bisa ngobrol sama luar negeri dan kita dapat namanya QSL card. QSL card itu kita bisa berhasil ngobrol sama luar negeri. Dia akan repeat balik ke kita dan akan memberikan kartu itu kepada kita, dan itu sebuah catatan yang akan bisa buat menaikkan tingkat pada organisasi yang orari. Jadi kalau memang kita mau naik tingkat, salah satunya adalah dia persyaratannya mempunyai beberapa kartu. QSL card itu kartu komunikasi dengan dunia orang lain di luar daerah yang jauh mungkin. Ada persyaratannya mungkin 5 atau 10 QSL card itu kan dia bisa naik tingkat untuk di orari. Gitu. Kok rumit sih, Om? Halo-halo aja ini kan memang serumit itu. Karena ini berlaku internasional, Om. Oh iya sih, karena ini frekuensi lepas bebas ya. Bebas, tapi memang diatur oleh Kementerian Kominfo. Jadi sekarang itu menggunakan radio komunikasi amatir itu memang dari dulu sebetulnya itu harus menggunakan izinnya. Kayak kita mau naik mobil harus mau nyetir mobil pakai SIM. Ini kita mau menggunakan radio ya harus ada SIM-nya. Biar nggak ganggu orang lain karena ini frekuensi terbuka. Frekuensi terbuka, tapi yang pasti adalah izin itu nomor 1 karena memang harus legal. Begitu kita dapat namanya call sign itu adalah pengganti nama kita dan tidak akan tertukar kalau call sign itu hanya 1. Unik ya. Ya, tapi kalau misalnya Omobi, nanti ada Omobi 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kita bingung kan? Iya kan? Misalnya Om Agus mana gitu kan. Tapi kalau dengan call sign seperti saya mungkin saya adalah Yankee Delta 0 to 0 Alpha Tango Foxtrot. Udah cuma 1 ya saya. Gitu. Iya unik, tiap orang hanya 1 call sign. Jadi gini, untuk memperjelas, radio ini siapapun bisa memiliki, tapi yang komunikasi tidak boleh sembarangan. Betul. Harus punya izin. Iya. Tapi ini sekarang kita proses langsung ngurus izin ya, Om. Langsung. Ini udah punya barang soalnya nih. Langsung kita urus dulu. Nanti yang ujian negaranya Om Obi juga ikut. Ujian negara? Ya ada UN ya? Ada ujian negara. UN katanya udah dicabut. Nah, itu nanti. UN yang mana itu? Sedikit cerita. Kalau yang rapi itu sedikit lebih mudah karena memang dia tidak ada ujian kenaikan tingkat. Tapi kalau yang orari karena dia berlaku internasional, itu ada ujian kenaikan tingkat dari siaga, penegak dan segala macam gitu. Karena kecakapannya juga berbeda-beda. Kan cakep. Oh, jelas cakep. Kalau gua mah kagak, udah pasti. Bini gua doang yang bilang gua cakep. Oke. Itu sedikit edukasi mengenai radio amatir. Ya, sangat berguna untuk saat ini di Indonesia. Bukan nakut-nakutin, tapi kita well prepare pada saat mungkin listrik tidak ada, komunikasi terputus, kita masih bisa halo-halo. Masih bisa halo-halo, masih bisa komunikasi. Masih ada yang dengerin, Om. Begitu Om pencet help atau minta tolong gitu, masih ada yang denger. Oke. Ini yang kita pakai, ini dual band ya. Dual band berarti bisa mendengarkan 2 frekuensi sekaligus ya. Ini bisa 2 frekuensi sekaligus di 1 band. Di 1 band. Ya, kalau ini kan kepalanya masih 1/4. 1/4 ya. Kalau di band satunya dia kepala 4 atau kepala 7 atau kepala 2 itu, bukan 14 depannya. Itu ada UHF, ultra high frequency. Kalau yang ini sekarang kita main di very high. Nih, very high. Ultra high itu di atas berapa? 4, kepala 4 ya? Dia kepala, coba di pencet. Salah. Dia malah scan. Pencet band, main band. Nah, iki loh. Nih.
Ini masih sama bandnya. Dia tuh kan berubah lagi. Nah, ini UHF nih. Iya, ini UHF pala 3 dia. UHF itu bukannya susu ya, Om? Nah, ini kan banyak yang pakai untuk konvoy ya, Om. Banyak yang pakai untuk konvoy. Betul. Jadi untuk teman-teman komunitas juga banyak, dari dulu udah banyak yang pakai. Cuman kebanyakan tidak menggunakan call sign atau ID-nya, jadi tidak punya izin resmi. Sebaiknya diuruslah ujiannya atau izin amatir radionya atau lisensinya untuk menggunakan radio amatir ini, supaya lebih legal, tidak melanggar hukum, karena memang sudah ada dari dulu ada undang-undangnya. Udah ada aturannya. Ada aturannya menggunakan frekuensi radio amatir itu. Walaupun semua orang bisa beli, semua orang bisa pakai, tapi pada saat kita pakai di jalurnya yang benar di amatir, sebaiknya lisensinya diurus, Om. Ya, oke. Ini mainan baru loh. Benar-benar mainan baru, dan ini sangat menarik sekali. Dari dulu kami ingin tahu mengenai radio amatir. Akhirnya pasang di Jimny terganteng di dunia ini. Keren. Tapi yang lebih keren adalah Om Mobi mau mengurus izin amatir radionya. Yes. Angkat jempol beneran. Gak cuman beli pasang, ngomong ngoceh nggak karuan, tapi izinnya mau diurus. Baru dipasang sekarang, izinnya diurus besok. Untuk yang ujian negaranya kita harus nunggu jadwal, Om, karena itu ada jadwal resminya. Oh, jadi ngantri? Bukan ngantri, ada tunggu jadwal mereka ya? Kita nanti daftar di SDPPI amatir, dan itu masuk di orari. Kalau yang orari ya, karena harus pakai ujian negara. Begitu nanti kita sudah register, nanti kita bisa masuk di jadwal yang ada di Jakarta, Tangerang, atau di mana, bebas. Begitu kita sudah diterima, akan keluar kartu ujiannya, dan kita hanya cuma bayar 50.000. Oh, murah ya? Murah ya? Ujian negaranya 50.000. Oh, oke. Nah, begitu sudah selesai ujian, kita dipanggil nanti pada saat tanggalnya, dan itu kita mengisi pertanyaan yang ada di tempat ujian tersebut. Itu online. Oh, online? Online. Jadi begitu kita ngisi pertanyaan segala macam, itu hanya 65 soal. Setahu saya kemarin saya ikut ujian. Dan pada saat itu kita submit jawaban kita, misalnya Om tidak lulus, dan waktunya masih 120 menit itu masih panjang, Om bisa ngulang 2 kali. Oh, ada hair langsung. Ada langsung, Om, cepet pokoknya. Dan begitu Om lulus, misalnya keluar di submit, Om lulus gitu dengan angka bagus 100 mungkin. Call sign-nya akan keluar beberapa jam kemudian langsung. Mantap. Ya, Om, tapi mau lihat dulu di Land Cruiser-nya. Wah, apa aja radio yang terpasang itu, karena kelihatannya rumit sekali. Rumit sekali. Ini adalah Land Cruiser petualang bener nih. Naik aja susah aja, karena ini sudah pakai ban 35. Kelihatan nggak sih? Ban 35, tinggi. Land Cruiser 80 ya. Atapnya ada tendanya, tebal sekali, dan kami yakin sangat berat sekali. Aduh. Awas tetanus. Enggak. Land Cruiser nggak bikin tetanus, Om. Ganjal perut. Oke. Ini dia peralatan yang dipakai Om Dito. Om, ini ramai sekali radio, ada 1, 2, 3. Ada 3 radio. Yang keempat belum gue pasang, belum sempet. Kenapa masih ada belum sempet. Kenapa masih sebanyak ini, Om? Pengen tahu. Ya, karena gue mau akan melakukan perjalanan ke satu tempat. Dan namanya DX Expedition. Jadi gue melakukan perjalanan overland. Di sebuah tempat nanti akan gue mengetes radio-radio itu dengan, kalau yang VHF atau very high frequency, gue menggunakan repeater. Repeater itu pancar ulang. Jadi hanya dengan radio 2 meteran gue coba transmit dari sebuah titik, mungkin gue di hutan, di atas gunung, mungkin di mana gitu kan. Bisa nggak keterima mungkin di Jakarta atau di Bandung. Intinya simpelnya tes sinyal. Nyampe apa enggak ya. Nah, karena gue berhubungan dengan bencana, gue pengen tahu apakah sinyal gue misalnya di mana gue sedang berada, GSM tidak ada, radio ini bisa berfungsi apa enggak. Dan ini sebagai informasi tambahan ya, Om Dito ini di mana ada bencana tuh ada dia.
Gua pembuat bencana ya. Bukan buat bencana, membantu. Ya. Di mana ada bencana tuh ada Om Dito. Waktu Jakarta banjir, rame-rame banjir itu, Om Dito tuh datang membantu. Terus kemudian ada tanah longsor di mana ada Om Dito lagi membantu. Luar biasa. Bisa mencoba membantu. Ya pasti terbantukan Om. Sekecil apapun pasti membantu. Ya apabila kita mengulurkan tangan kita. Nah Om. Ya. Ini yang gede apaan sih ini kayak VHS toh Om? Iya, zaman dulu Betamax gitu ya. Betamax ini kecil. Nonton Voltus kita nonton Voltus. Segini nih. Ya, alat enggak 2 kali lipat sih. Ya. Ini apa Om? Ini radio high frekuensi. Oh ini yang HF ya? Ya, jadi kita bisa tanpa pancar ulang. Kita bisa ngobrol dengan mungkin negara tetangga atau negara yang lebih jauh lagi. Segitu jauhnya? Iya, karena ada beberapa frekuensi yang memang dia sinyalnya loncatnya lebih jauh. Oke. Kalau memang propagasi atau kondisi alamnya terbuka untuk sinyal itu atau mungkin awannya juga lagi bagus. Oke. Nah, ini salah satu alternatif jika kalau yang VHF atau UHF-nya tidak berfungsi dengan baik, Om. Iya. Gitu. Ini ya. Ini akan dites juga nanti. Iya Om, kita mau tes di. Oh justru HF-nya yang dites ya? Yang paling utama itu. Karena dia tidak perlu pancar ulang. Dengan kondisinya dia sendiri, itu dia bisa memancar jauh sekali karena sinyalnya loncat. Oke. Gitu. Ini sebagai perbandingan ya. Ini yang bawah ini adalah VHF. VHF itu 144.900 frekuensinya ya. Ya. Ini HF 7079,8 ya. Ya. Rendah sekali. 40 meter namanya frekuensinya. Kenapa sih pakai meter Om satuannya Om? Padahal jauh dari meter loh, ini kilometer ngomongnya. Ya gitu deh. Kenapa pakai meter? Gue nggak tahu juga karena gue baru kemarin. Nggak baru kemarin. Kenapa radio 2 meteran? Kenapa pakai meter? 2 meter tuh deket banget. Biar lebih jelas supaya gue nggak salah, ada Mbah Google. Iya. Ya udah itu aja. Ini mengenai radio dan kami sebenarnya ingin sekali membahas tentang Land Cruiser ini. Sudah diapakan saja, kelihatannya gagah perkasa sekali untuk datang ke tempat-tempat bencana nih, luar biasa. Ini manual transmission ya? Ya. Manual, jarang ada Land Cruiser 80 tuh manual di Indonesia. Begitu ada manual biasanya harganya lebih mahal daripada yang automatic transmission. Ini kebetulan pintunya yang tidak disukai orang kupu-kupu. Pintunya barn door di belakang. Barn door. Tapi ya ini model begini nih yang lebih dicari sekarang karena dianggap lebih bisa off-road karena manual transmission dan very simple. Nggak ada power window, ini semuanya engkol pintunya. Otot window semuanya. Otot window, nggak ada sunroof, terus simple, very simple. Ini bahkan di tengah-tengah konsolnya nggak ada apa-apa sama sekali. Ada barang-barang berantakan karena lagi dipersiapkan, ini mau dipersiapkan kita mau itu DX Expedition. Oke, dan ini kami baru sadar bahwa ini tidak ada two wheel drive high-nya. Ada di sini. Oh, kalau dia dipencet ya, baru tahu. 4x4-nya ngunci yang depan. Belum canggih belum canggih ini ya. Ini 4H. 4H. 2H-nya mana? Ini 2H-nya kalau tidak dipencet. Kalau nggak dipencet jadi 2H. Iya. Gitu. Ini apa? Ini locker ini? Locker. Ini sudah locker depan belakang, differential locker depan belakang ini. Ini dia Om. Ini kuncinya nih. Nah, ini yang disukai orang. Jadi kalau off-road ya nggak perlu beli gardan lagi, nggak perlu beli locker, air locker gitu nggak perlu. Nggak perlu. Ini udah electric locker factory asli dari pabrik. Dan awet ya, nggak jebol-jebol ya. Alhamdulillah sih aman Om. Aman dan banyak dicari orang. Makanya mobil ini banyak sekali dicari orang. Mungkin nggak tahu ya, mungkin gua sok tahu tapi beberapa pabrikan performance off-road mereka membuat locker itu electric locker persis seperti ini. Fungsinya seperti ini, tapi ya gue nggak tahu sejarahnya. Tapi tahu gue adalah yang Toyota membuat duluan daripada factory pabrikan yang aksesoris. Ini Land Cruiser 100-nya ada nggak ya? Ada lockernya ini 105 kalau nggak salah. Gitu. Gue baru kemarin soalnya main Land Cruiser, jadi mohon maaf kalau salah-salah ya. Udah kita tutup saja videonya ya. Intinya ini mengedukasi, ini kita lagi mau mencoba main radio amatir. Nah, ya.
Buat Anda yang mau mencoba silakan. Buat Anda yang sudah pengalaman radio amatir silakan ikut komentar, ajarin yang lain seperti apa sebenarnya radio amatir ini, dan ikuti perkembangannya di Om Dito. Om Dito YouTube channelnya? Andito Anjing Kampung, kita YouTuber amatiran minim editan, nggak kayak Om Mobi yang udah profesional. Emang video ini diedit dikit doang editnya. Nah ini mah nggak ada sensor. Nggak ada. Terus Instagramnya Om? Instagramnya Indonesia _offroad rescue 4x4. Oke, cukup panjang ya? Ya, tapi bermakna aja. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Om Mobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia agar seluruh dunia tahu bahwa radio amatir itu masih ada. Pasti, yes. Dan tidak akan mati. Terima kasih telah menonton. Luar biasa ya, ini dari daerah Blok M sampai ke Bintaro, Laut and Pier ya Om Benny ya. Ganti. Betul Om Mobi, jadi saya GTA ada di Bintaro begitu. Cukup jauh, tapi modulasi Anda bisa terbaca dengan baik di sini di Bintaro begitu.